Amangkurat III vs Pakubuwono I. Krisis politik selalu mewarnai kerajaan Mataram setiap kali terjadi suksesi. Sejarah selalu saja terulang, tak hanya saat berpusat di kota gede, saat ibu kota pindah ke Kerta, Pleret, dan Kartasura, krisis itu kembali terjadi. Elit-elit Mataram rupanya tidak bersedia belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika Mataram di Kartasura, konflik politik terjadi pasca wafatnya Susuhunan Amangkurat II. Pihak yang terlibat adalah putra mahkota melawan sang paman Pangeran Puker. Putra mahkota memiliki nama kecil Raden Mas Sutikna. Babat Tanah Jawi menceritakan, semasa hidupnya Amangkurat II punya beberapa orang istri, namun dia hanya punya seorang anak laki-laki dari permaisuri. Itu terjadi karena ibu putra mahkota telah mengguna-guna istri-istri Amangkurat II lainnya. Akibatnya mereka menjadi mandul. Raden Mas Sutikna juga kerap dijuluki Pangeran Kencet. Dia menderita disabilitas di bagian tumit. Nantinya saat bertahta, Sutikna bergelar Amangkurat III alias Sunan Mas atau Sunan Kencet. Sebelum naik tahta menggantikan ayahnya 1703, Amangkurat III merupakan menantu dari Puker. Kedudukannya keponakan sekaligus menantu. Putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom menikahi sepupunya Raden Ayu Lembah. Istrinya itu kemudian dicerai karena berselingkuh dengan Raden Sukro, putra Patih Sindurjo. Adipati Anom kemudian mengawini Raden Ayu Himpun, adik Raden Ayu Lembah. Himpun diangkat menjadi permaisuri. Namun usia perkawinan kedua tidak panjang. Amangkurat III kembali mengadakan resolve permaisuri. Sebagai gantinya, Sunan Mas mengangkat permaisuri baru desa Onje Banyumas. Sebuah tradisi baru terjadi. Permaisuri raja bukan keturunan raja, namun dari rakyat kebanyakan. Konflik antara Amangkurat III melawan Puker makin mengeras. Jauh sebelum bertahta, Sunan Mas telah menjalin persahabatan dengan Bupati Pasuruan Untung Suropati. Jalinan itu terjadi sejak Untung Suropati lari dari Batavia dan meminta perlindungan ayahnya. Persahabatan antara Sunan Mas dan Untung Suropati itu disampaikan Puker saat mengungsi ke Semarang. Ini menyusul ancaman terhadap Puker dan keluarganya dari rezim Amangkurat III. Saat berada di markas VOC, Puker menyampaikan keponakan dan mantan menantunya adalah musuh bersama, sebab dia telah bersekutu dengan Untung Suropati. Kepada VOC, Puker meyakinkan banyak pejabat-pejabat Mataram tidak menyukai kepemimpinan Amangkurat III. Mereka lebih mendukung Puker agar memimpin Mataram. Kepada VOC, Puker minta agar kedudukannya sebagai raja diakui. Puker kemudian mendeklarasikan sebagai Raja Mataram di Semarang pada Juni 1704, atau setahun usai Amangkurat III naik tahta. Gelarnya bukan lagi Amangkurat, melainkan Susuhunan Pakubuwono I. Dukungan terhadap Puker dalam waktu singkat meluas. Bupati-bupati di pesisir menyatakan ikrar dukungan lahir dan batin berdiri di belakang Pakubuwono I.
Memasuki Agustus 1705, pasukan gabungan Jawa, Madura, dan VOC bergerak menuju Kartasura. Jumlahnya lebih dari 50 orang. Ini tidak sebanding dengan kekuatan pasukan Amangkurat III. Sebulan kemudian pada September 1705, pasukan koalisi ini memasuki Kartasura tanpa mendapatkan perlawanan berarti. Pakubuwono I berhasil menduduki tahta. Terdongkel dari singgasana, Amangkurat III lari ke Jawa Timur. Dia meminta perlindungan kepada Untung Suropati. Naik tahtanya Pangeran Puker bergelar Susuhunan Pakubuwono I, mengawali babak baru sejarah dinasti Mataram. Jika diurutkan sejak Panembahan Senopati, maka Puker merupakan raja ke-8. Ini sesuai perjanjian antara ayah Senopati Ki Ageng Pemanahan dengan sahabatnya Ki Ageng Giring yang tinggal di Desa Sada, Palian, Gunung Kidul. Tahta Mataram bergeser dari trah Ki Ageng Pemanahan kepada Ki Ageng Giring setelah keturunan ke-7. Begitulah kisah yang termuat di Babat Tanah Jawi. Puker disebut sebagai keturunan ke-7. Ihwal perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring mengemuka ke publik saat disinggung dalam Pisowanan Ageng di Bangsal Siti Hinggil Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 30 April 2015 silam. Di acara tersebut, Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan dekret kerajaan bertajuk Sabda Raja. Isinya berisi 5 hal. Kata Buwono diganti menjadi Bawono. Gelar Kalipatulah dihilangkan. Kata Kaping Setoso diganti K10. Mengubah perjanjian pendiri Mataram antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring, menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun. Apa sebenarnya isi dari perjanjian Pemanahan dan Giring itu? Sekali lagi, Babat Tanah Jawi mengisahkan Ki Ageng Giring Paderesan yang mendapatkan wahyu dalam rupa degan atau kelapa muda. Siapa yang minum air degan itu sekaligus dia akan menurunkan raja. Sial bagi Giring, saat berkunjung ke rumahnya, Pemanahan mendahului meminumnya. Menyadari kekeliruan itu, Giring minta belas kasihan agar keturunannya kelak dapat menggantikan kedudukan keturunan Pemanahan sebagai raja. Barulah setelah minta sampai keturunan ke-7 Pemanahan yang semula acuh menjawab terserah besok, kita tidak tahu. Artinya setelah keturunan Pemanahan ke-7, ada kemungkinan keturunan Giring menjadi raja. Apakah Puker menjadi raja setelah 7 keturunan Pemanahan bertahta? Kita telisik dan urutkan satu demi satu. Raja pertama Mataram adalah Panembahan Senopati, anak Pemanahan. Kedua Panembahan Hanyokrowati. Ketiga Panembahan Martapura. Keempat Sultan Agung. Kelima Amangkurat I. Keenam Amangkurat II dan ketujuh Amangkurat III. Dengan perhitungan itu, maka Puker menjadi raja setelah keturunan ke-7 dari Pemanahan. Apalagi Puker bertahta setelah mengalahkan Amangkurat III. Dugaan Puker merupakan keturunan Giring berasal dari Babat Nitik Sultan Agung. Babat itu menceritakan Ratu Labuhan Permaisuri Amangkurat I melahirkan bayi yang kurang sempurna.
Bersamaan itu, istri Pangeran Arya Wiramanggala dari Kacoran, Klaten yang masih keturunan Giring Gunung Kidul melahirkan seorang bayi sehat dan tampan. Amangkurat I mengenal Panembahan Kacoran sebagai orang sakti, mampu menyembuhkan orang sakit. Bayi yang kondisinya kurang sempurna tadi dibawa ke Kacoran untuk dimintakan penyembuhan. Panembahan Kacoran merasa inilah momentum untuk menjadikan keturunannya sebagai raja. Dengan cerdik, bayi Wiramanggala dikembalikan ke Amangkurat I dengan menyatakan upaya penyembuhan berhasil. Degan dalam babat tanah Jawi bukan air kelapa muda dalam makna sesungguhnya, lebih merupakan sasmita alias bahasa isyarat. Air degan itu sebenarnya wanita. Banyak kisah menceritakan pembawa wahyu kekuasaan Jawa ada di garis perempuan. Pangeran Puker berhasil menguasai istana Kartasura. Ibu kota Mataram itu dalam keadaan kosong, ditinggalkan susuhunan Amangkurat III atau Sunan Mas. Raja meninggalkan istana sebelum Puker tiba di Kartasura. Pasukan Puker bergerak dari Semarang. Puker menduduki Dampar Kencana atau Singgasana pada 17 September 1705. Kepada rakyat Mataram, putra Amangkurat I dari Permaisuri Putri Kacoran Klaten ini mengumumkan gelarnya. Lengkapnya ingkang sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatakrama ingkang jumeneng kaping sepisan ing Kraton Mataram Kartasura Hadiningrat. Selanjutnya populer dengan sebutan Sunan Pakubuwana I. Dengan sebutan itu Puker memakai nomenklatur gelar yang baru. Dia tidak lagi memakai sebutan Amangkurat sebagai ayahnya, kakaknya Amangkurat II, dan keponakan sekaligus mantan menantunya Amangkurat III. Pemakaian gelar baru itu agaknya sebagai pembeda dengan kakaknya. Meski sama-sama putra Amangkurat I, Amangkurat II dan Puker terlahir dari ibu yang berbeda. Kakaknya lahir dari Permaisuri Putri Surabaya atau Ratu Kulon, sedangkan ibunda Puker bernama Ratu Wetan. Dengan bertahtanya Puker menjadi Pakubuwana I telah terjadi suksesi yang menyamping. Dari keponakan kepada paman, ini babak baru dalam suksesi Mataram. Paman menggantikan keponakan. Meski harus diakui, suksesi itu penuh konflik dan darah. Sunan Mas dipaksa turun dari tahtanya. Kesediaannya lengser ke Prabon meninggalkan Kartasura itu berkat operasi senyap Pangeran Arya Mataram. Adik Pangeran Puker itu berhasil melobi Amangkurat III. Raja diyakinkan demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, sebaiknya agar tidak lagi melawan Puker, sebab pasukan Puker didukung koalisi VOC dan Madura. Apalagi pasukan Amangkurat III terbukti kalah bertempur di Ungaran. Sunan Mas diminta secara diam-diam meninggalkan Kartasura. Sunan Mas dipersilahkan bergabung dengan Untung Suropati di Pasuruan, Jawa Timur. Kepergian Amangkurat III bersama pengikutnya tidak akan diganggu. Lobi Arya Mataram itu sukses. Pangeran yang menjabat kepala telik sandi Mataram itu berhasil menjalankan misinya dengan sempurna. Ketika Puker naik tahta, tak terjadi tetesan darah di Kartasura.
Meski berkuasa di Kartasura, Puker merasa ada yang kurang. Puker duduk di singgasana tanpa disertai pusaka-pusaka kerajaan. Semua pusaka penting Mataram dibawa Amangkuratika. Tak ada satupun yang tersisa. Pakubuwono I menyadari tiadanya pusaka kerajaan itu berpengaruh terhadap legitimasinya. Demi menenteramkan hati rakyatnya, Puker mengumumkan pusaka tertinggi Mataram adalah Masjid Demak dan makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak. Selama dua pusaka itu ada, maka Mataram tetap tegak berdiri. Selain hilangnya pusaka kerajaan, PP1 dihadapkan dengan perjanjian baru dengan VOC menggantikan perjanjian lama yang ditandatangani Amangkurat II. Perjanjian lama berisi kewajiban melunasi biaya perang Trunojoyo sebesar 4,5 juta golden. Sedangkan perjanjian baru berisi kewajiban Mataram mengirimkan 13.000 ton beras setiap tahun kepada VOC. Kewajiban ini berlaku selama 25 tahun. Bertahtanya Pangeran Puker menjadi susuhunan Pakubuwono I. Sebenarnya tak bisa diterima rakyat Mataram. Masyarakat Jawa mempertanyakan legitimasi Puker. Tindakannya merebut paksa tahta dari Amangkuratika merupakan langkah inkonstitusional, tidak sesuai paugeran dan angger-angger Keraton Mataram. Harus diakui, Amangkuratika adalah pewaris tahta yang sah. Dia lahir dari permaisuri Amangkurat II, satu-satunya anak laki-laki dari raja yang bertahta. Sebelum bergelar Amangkuratika, statusnya putra mahkota, sesuai aturan legal dan konstitusional. Tiba-tiba tahtanya digoyang oleh sang paman yang berkoalisi dengan VOC. Meski duduk di atas singgasana, Puker menyadari proses kemenangannya diwarnai kecurangan. Krisis legitimasi mendera kepemimpinan Puker. Menyikapi itu, Puker memanggil pujangga-pujangga keraton. Di bawah pengarahannya, para pujangga seperti Tumenggung Tirtawiguna diminta mengubah cerita babat tanah Jawi. Rekayasa legitimasi dimulai. Dalam babat tanah Jawi dilukiskan tampilnya Puker merupakan takdir. Puker bisa menjadi raja karena mendapatkan wahyu keprabon. Ceritanya terjadi saat Amangkurat II wafat. Sebelum jenazah dimakamkan, mendadak kelamin Amangkurat II mengalami ereksi, tegak berdiri. Di ujungnya ada cahaya sebesar lada. Anehnya, dari sekian banyak orang yang ikut menunggu jenazah raja, hanya Puker yang melihatnya. Karena itu, Puker mengecup cahaya di ujung kemaluan raja. Usai dikecup, kemaluan raja tidak lagi tegak berdiri. Babat tanah Jawi menulis sudah menjadi kehendak Allah. Puker menjadi susuhunan. Puker menang menghadapi keponakannya karena kewahyon. Dia mendapatkan wahyu keraton menjadi raja. Rekayasa kedua ketika ada tenung Walanda. Suatu malam ada makhluk hitam tinggi besar mendatangi istana Kartasura. Makhluk itu bertanya tentang kediaman raja. Lantaran takut dan gemetaran, Amangkuratika justru menunjuk rumah Puker. Kedua cerita dalam babat tanah Jawi itu sebagai isyarat Puker menerima wahyu keprabon. Sebaliknya, Amangkuratika malah mengingkarinya. Karena itu sudah suratan Puker bertahta menjadi Raja Mataram.
Cerita lain yang dibuat adalah seputar suksesi Amangkurat I. Puker mendapatkan mandat karena menerima pusaka tombak Kiai Pleret dan keris Kiai Mahesanular. Sebaliknya, sang kakak Amangkurat II tidak pernah memperoleh mandat menjadi raja. Kisah meninggalnya Amangkurat I diceritakan karena diracun oleh Amangkurat II melalui air kelapa muda. Sebetulnya raja tahu obat yang diberikan anaknya racun, tapi Amangkurat I tetap meminumnya. Sebelum meninggal, Amangkurat I mengeluarkan kutukan. Meski bisa menjadi raja, keturunan Amangkurat II tidak akan lama bertahta di Mataram. Setelah berkuasa 25 tahun di Istana Kartasura, Amangkurat II wafat. Penggantinya Amangkurat III hanya bertahan 3 tahun. Dia diturunkan secara paksa oleh Puker. Selanjutnya, tahta Mataram hingga hari ini diduduki keturunan Pakubuwono I, bukan dari trah Amangkurat II. Pergeseran dinasti terjadi sejak Puker naik tahta. Pergeseran diikuti dengan rekayasa legitimasi. Krisis legitimasi yang mendera susuhunan Pakubuwono I berangsur-angsur dapat diatasi. Itu seiring dengan usia pemerintahannya. Seluruh kelompok oposisi dapat dikendalikan. Amangkurat III dan Untung Suropati beserta pengikutnya sudah menyerah. Untuk mengamankan situasi, VOC memutuskan membuang Amangkurat III ke Ceylon atau Sri Lanka pada 1708. Raja ke-7 Mataram itu menjalani pembuangan didampingi beberapa anak laki-lakinya. Salah satunya Pangeran Teposono. Dia adalah pengawal setia ayahnya. Kemanapun Amangkurat III pergi, Teposono selalu ada di dekatnya. Teposono ini adalah ayah dari Raden Mas Garendi. Kelak saat Mataram dipimpin Pakubuwono II, cucu dari Pakubuwono I, Teposono meninggal. Kejadian itu memicu terjadinya geger pecinan atau pemberontakan orang-orang Tionghoa. Kartasura, ibu kota Mataram, jatuh pada 1742. Garendi, cucu Amangkurat II itu didaulat menjadi raja. Gelarnya susuhunan Amangkurat V. Dengan dibuangnya Sunan Mas, sebutan lain dari Amangkurat III, tak ada lagi kekuatan oposisi ampuh. Semua nyaris lumpuh. Masa pendukung Amangkurat III juga lemas. Junjungan yang mereka idolakan telah dibuang jauh. Tak ada lagi komunikasi antara rakyat dan pemimpinnya. Ketika pemimpin sudah dijauhkan dari komunitasnya, akan lebih mudah menjinakkan kelompok pendukungnya. Ini yang terjadi di Kartasura, ibu kota Mataram itu perlahan-lahan mulai kondusif. Tidak ada lagi pergolakan yang berarti. Bersamaan dengan itu, PP1 mulai mengonsolidasikan kekuatannya. Dia juga mengatur proses suksesi. Puker yang naik tahta di usia yang tak lagi muda menunjuk anak sulungnya Pangeran Suryaputro sebagai putra mahkota. Gelarnya Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro. Susuhunan Pakubuwono I bertahta hampir 15 tahun. Raja ketiga Mataram semasa beribu kota di Kartasura wafat pada 1719. Selama memimpin, PP1 didampingi sosok permaisuri yang hebat, namanya Ratu Balitar.
Kelak gelarnya lebih populer dengan sebutan Ratu Pakubuwono. Dari perkawinan ini lahir 3 orang anak laki-laki, Raden Mas Suryo Putro, Pangeran Purboyo, dan Pangeran Balitar. Kelak Suryo Putro diangkat menjadi putra mahkota. Gelarnya Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro. Dia menjadi pewaris tahta Mataram. Pewarisan tahta itu menguatkan terjadinya pergeseran Trah Amangkurat II kepada Pakubuwono I, sekaligus memperteguh keberlanjutan Trah Ki Ageng Giring. Penguasa Mataram tak lagi utuh dari keturunan Ki Ageng Pemanahan. Pasca dibuangnya Amangkurat III ke Sri Lanka, situasi politik Kartasura relatif stabil. Sukses Pakubuwono I itu tak terlepas dari peran istrinya. Ratu Pakubuwono cukup menghiasi ketatanegaraan Mataram. Mulai penataan kelembagaan, penempatan pejabat, hingga persiapan suksesi, semua berjalan mulus. Siasat politiknya diakui kawan maupun lawan. Ibu Suri ini juga menciptakan sejumlah buku penting. Semua berakar pada tradisi suci Islam. Dia disebut Engkang Ayoso atau yang menciptakan naskah Serat Menak. Ditulis pada 1715. Kini serat itu masih tersimpan di Perpustakaan Nasional RI. Serat Menak sebagian dari tradisi suci mengenai para nabi Islam. Sekitar 1720-an, Ratu Pakubuwono juga menciptakan Babat Tanah Jawi, bercerita sejarah Jawa dari Nabi Adam hingga era Kartasura. Menjelang akhir pemerintahan suaminya, Ratu Pakubuwono masih punya pengaruh yang sangat kuat. Ratu Pakubuwono menulis buku dalam cerita Sultan Iskandar pada 1729. Dia juga menulis cerita Nabi Yusuf. Dari sekian karyanya yang luar biasa berjudul Kitab Usul Biyah. Mulai ditulis pada Desember 1729, buku ini bercerita tentang sejarah para nabi versi Jawa. Ratu Pakubuwono juga membuat karya Suluk Garwa Kencana. Isinya mengenai pengaruh Islam dalam kehidupan dan kebudayaan kerajaan Jawa. Pengaruh politik Ratu Pakubuwono terjadi bukan pada masa anaknya Amangkurat IV berkuasa, namun di era cucunya Pakubuwono II. Raja ini berkuasa di bawah pengaruh sang nenek, terutama dalam membentuk karakter raja yang soleh sesuai ajaran-ajaran Islam. Ratu Pakubuwono wafat pada 1732. Perempuan berpengaruh Permaisuri Pakubuwono I, Ibunda Amangkurat IV, dan nenek dari Pakubuwono II itu tidak dimakamkan di Komplek Imogiri. Makamnya ada di Kampung Nitikan, Jogja. Padahal di Imogiri ada kompleks bernama Pakubuwanan. Di sini bersemayam jasad Pakubuwono I beserta putra Amangkurat IV dan cucunya Pakubuwono II. Mereka adalah Raja Mataram Kartasura ketiga, keempat, dan kelima. Makam Nitikan letaknya tak jauh dari Masjid Panitikan, sekarang bernama Masjid Sultan Ain. Masjid Panitikan menjadi tetenger pecahnya Mataram menjadi dua. Di masjid itu ada ciri warna Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Itu ditunjukkan dengan warna lantainya.
Di sisi utara berwarna abu-abu dengan tembok berwarna biru muda atau kasunanan, sedangkan di lantai selatan berwarna merah dengan tembok putih atau kasultanan. Makam di dekat masjid juga dibagi dua, sebelah barat milik Kasunanan dan timur milik Kasultanan. Komplek makam dirawat abdi dalam kedua kerajaan keturunan Ratu Pakubuwono tersebut. Nuwun.